Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri, kelas 4 IHMB dengan NPM 2151040. Pada video yang akan saya buat ini adalah bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester saya, mata kuliah Hukum Persaingan Usaha, dengan dosen pengampu Bapak Prof. Yudi Priyo Amboro, SH.MH. Jadi di sini saya menganalisis terkait Pasar Bida Ayu yang merupakan pasar tradisional terletak di Piayu, Kelurahan Nuryangkang, Kecamatan Saibeduk, yang saya amati dan saya analisis, yaitu Pasar Bida Ayu ini merupakan pasar yang menjual berbagai aneka ragam bahan makanan dan lauk pauk seperti sayur, mayur, ikan, ayam, daging, rempah, dan bumbu masakan lainnya. Pasar tersebut selalu ramai oleh pembeli yang masyarakatnya ingin berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari di sana. Nah, masyarakat di Piayu juga tidak hanya menjadikan pasar sebagai tempat jual beli, melainkan juga sebagai sumber nafkah sehari-hari. Mengenai penjelasan potensi permasalahan persaingan usaha yang muncul, menurut pasar yang saya analisis sendiri pada Pasar Bida Ayu, yang saya lihat adalah pasar tersebut membuat perjanjian yang dilarang yang tercantum dalam pasal 11 UU nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Maksud dari pasal tersebut adalah mengenai pelanggaran kartel yang dilakukan oleh Pasar Bida Ayu yang menekan pada kesepakatan untuk mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dimaksud untuk mempengaruhi harga. Maka suatu bentuk perjanjian kartel dilarang oleh hukum anti monopoli bila perjanjian tersebut bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau jasa tertentu, di mana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kartel sendiri merupakan kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar. Tindakan kartel tersebut akan memaksa konsumen membayar lebih mahal suatu produk. Secara langsung dapat dikatakan bahwa tindakan kartel sangat merugikan konsumen. Tidak hanya itu, tindakan kartel juga akan merugikan perekonomian karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga seperti pembatasan jumlah produksi. Banyaknya berbagai produksi yang ditawarkan di pasar dengan berbagai penawaran atau inovasi membuat persaingan di antara sesama para pelaku usaha sangat tinggi.
Para pelaku usaha tentunya melakukan segala upaya agar produknya laku dan dapat diterima di dalam pasar. Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan bahwa para pelaku usaha untuk melakukan cara-cara yang melawan hukum. Para pelaku usaha atau produsen sangat memiliki kepentingan agar produknya memenangkan persaingan di dalam pasar melawan produk sejenisnya yang dihasilkan oleh para pesaingnya. Dalam rangka memenangkan persaingan ini, tidak menutup kemungkinan bahwa para pelaku usaha atau produsen untuk melakukan praktik bisnis yang curang, yaitu menghilangkan semaksimal mungkin persaingan usaha itu sendiri, sehingga terciptanya monopoli pasar di wilayah-wilayah tertentu. Praktik curang yang ditempuh oleh produsen atau pelaku usaha, misalnya dengan membuat perjanjian di antara sesama produsen produk sejenisnya untuk membagi wilayah pasar. Nah, dalam praktik bisnis yang di berbagai sektor ekonomi dapat terjadi produsen yang satu terhadap yang lainnya merupakan pesaing ataupun kompetitor yang menempuh beberapa cara dengan maksud untuk menghilangkan pesaing di antara mereka sendiri. Dengan kata lain, untuk meniadakan pesaing di antara sesama produsen sejenis atau identik, mereka bergabung melalui pembuatan perjanjian atau kontrak yang dapat menguntungkan mereka secara bersama. Kemudian di sini saya akan menerangkan kesimpulan. Kesimpulan dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan adalah pasar Bidaayu berpotensi melakukan praktik atau kemungkinan ada praktik kartel, yang dimana praktik kartel merupakan perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam pasar 11 UU nomor 5 tahun 1999. Harga yang sama antar penjual dengan jenis barang yang sama terlihat adanya kemungkinan terjadinya praktik kartel. Kemudian masuk ke dalam solusi. Di sini saya akan memberikan solusi yang tepat untuk menangani kasus tersebut adalah dalam pelaksanaan seluruh produsen yang tergabung akan dilarang untuk menjual produksinya di bawah harga yang telah disepakati, tetapi diperbolehkan menjual dengan harga yang lebih tinggi dengan resiko ditanggung masing-masing produsen. Kemudian yang kedua, menghadirkan variasi produk dan atribut demi menghindari persaingan yang terjadi antar tiap produsen. Kemudian membagi wilayah penjualan dalam setiap anggota kartel, karena dengan adanya kesempatan tersebut seperti ini maka setiap anggota kartel dilarang untuk menjual produknya di wilayah lainnya. Kemudian menetapkan suatu volume produksi yang akan dilakukan guna menguasai ketersediaan produk di pasar. Kemudian dalam pelaksanaannya setiap masing-masing anggota kartel akan diizinkan untuk membuat barang dalam jumlah tertentu. Setelah itu menetapkan kantor penjualan yang bersifat terpusat. Jadi setiap masing-masing anggota kartel hanya memperbolehkan untuk menjual produknya melalui kantor penjualan tunggal demi menghindari persaingan pada tiap anggota. Kemudian yang terakhir, menyepakati pembagian laba dan pendapatan. Jadi dalam pelaksanaannya setiap kartel akan menghimpun laba kotornya yang diperoleh bersama, lalu laba tersebut, laba bersih, akan dibagikan ke seluruh anggota kartel sesuai kesepakatan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.